warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Reza Pratama dan teman saya. Rizky Ya, Arif Fadilah. kami dari kelompok presentasi konsep One World Area Network. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu konsep One, kedua karakteristik One, ketiga komponen One, keempat jenis-jenis koneksi One, kelima topologi One, keenam kelebihan dan kekurangan One, ketujuh contoh penggunaan One, 8 perbedaan LAN MAN One, 9 teknologi pendukung One, 10 kesimpulan dan daftar persangka. Pertama yaitu ada konsep One. One atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang luas seperti antar kota, negara, atau benua. One digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal atau LAN agar bisa saling bertukar data. Contoh One terbesar adalah internet. One biasanya menggunakan infrastruktur milik penyedia layanan atau ISP dan memerlukan perangkat seperti router serta teknologi seperti VPN atau MPLS untuk koneksi yang aman dan efisien. Kedua, ada karakteristik One. One memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari jenis jaringan lain. Pertama, cakupan jaringannya sangat luas. Kedua, One membutuhkan perangkat khusus seperti router dan modem untuk mendukung komunikasi antar lokasi. One biasanya memanfaatkan media komunikasi seperti kabel fiber optik, sambungan satelit, atau jalur telepon. Jaringan ini dikelola oleh penyedia layanan seperti ISP atau telco dengan kecepatan dan kualitas koneksi yang bervariasi tergantung teknologi dan wilayah. Ketiga, komponen One. Untuk membentuk jaringan One yang andal, diperlukan beberapa komponen utama lain item number 2. Pertama, router berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas data antar jaringan. Kedua, modem digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Ketiga, switch berperan untuk mengelola distribusi data di dalam jaringan lokal. Selain itu, link transmisi seperti kabel fiber optik atau satelit menjadi media penghubung antar lokasi. Semua infrastruktur ini biasanya disediakan atau dikelola oleh perusahaan penyedia layanan jaringan atau ISP. Keempat, jenis-jenis koneksi One. One dapat dibangun menggunakan berbagai jenis koneksi. List line adalah sambungan khusus yang disediakan ISP dengan kecepatan stabil. SL atau Digital Subscriber Line menggunakan saluran telepon untuk mengirimkan data. MPLS adalah sistem yang mengutamakan kecepatan dan efisiensi dengan menggunakan label untuk mengarahkan data. VSAT menggunakan sambungan satelit yang cocok untuk daerah terpencil, sedangkan VPN memungkinkan koneksi pribadi dan aman melalui jaringan publik seperti internet. Yang kelima ada topologi One. Topologi jaringan One menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan dihubungkan. Topologi point-to-point hanya menghubungkan dua titik secara langsung. Full mesh menghubungkan semua titik secara langsung satu sama lain yang memberikan redundansi maksimal. Partial mesh hanya menghubungkan beberapa titik-titik. Sementara itu topologi hub and spoke memiliki satu pusat yang terhubung ke beberapa titik lainnya. Umum digunakan untuk kantor pusat dan cabang. Cukup itu dari saya saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi ke-6, kelebihan dan kekurangan One. One memiliki banyak keunggulan seperti cakupan area yang luas dan kemampuan menghubungkan lokasi yang berjauhan, yang memungkinkan komunikasi dan kolaborasi antar cabang perusahaan. Namun, jaringan ini juga memiliki kekurangan seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan yang tinggi, serta risiko keamanan yang lebih besar karena data melewati banyak titik. Oleh karena itu, diperlukan pengamanan tambahan seperti firewall, VPN, dan enkripsi data. Yang ketujuh, contoh penggunaan One. One banyak digunakan dalam berbagai sektor. Di dunia perbankan, One menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang di seluruh daerah agar transaksi real-time dapat dilakukan. Dalam e-commerce, One digunakan untuk menghubungkan server pusat dengan gudang, kantor logistik, dan layanan pelanggan. Di bidang pendidikan,
WAN digunakan untuk mengakses sistem e-learning dan portal akademik lintas kampus. Pemerintah juga menggunakan WAN untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor daerah guna meningkatkan layanan publik. Yang kedelapan, perbedaan LAN, MAN, dan WAN. LAN merupakan jaringan lokal yang mencakup satu area kecil seperti kantor atau rumah. MAN merupakan Metropolitan Area Network, mencakup area yang lebih besar seperti satu kota. Sedangkan WAN mencakup area yang jauh lebih luas bahkan lintas negara. LAN biasanya dimiliki dan dikelola oleh pribadi atau organisasi kecil, sedangkan WAN umumnya melibatkan penyedia layanan ketiga. Perbedaan lainnya terletak pada kecepatan, media transmisi, dan kompleksitas jaringan. Yang kesembilan, teknologi pendukung WAN. Beberapa teknologi digunakan untuk mendukung kinerja WAN. IP atau MPLS mempercepat dan mengamankan pengiriman data. VPN memberikan koneksi pribadi dan enkripsi melalui jaringan publik. RAM relay dan teknologi lama lainnya telah digantikan oleh SD-WAN, yaitu pendekatan baru yang memanfaatkan software untuk mengelola jaringan dengan lebih fleksibel dan efisien. Teknologi cloud networking juga semakin sering digunakan untuk integrasi WAN dengan layanan cloud seperti Google Cloud, AWS, atau Microsoft Azure. Kesimpulannya, WAN adalah solusi penting dalam dunia jaringan modern untuk menghubungkan berbagai lokasi secara efisien. Jaringan ini memudahkan organisasi dalam berkomunikasi, mengakses data, dan menjalankan aplikasi secara terpusat meskipun tersebar di lokasi yang berbeda. Meski memerlukan biaya dan perangkat yang tidak sedikit, manfaat WAN sangat besar dalam mendukung konektivitas global, khususnya dalam sektor bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Ya, untuk ke-11 itu daftar pusaka. Kami mengambil materi-materinya dari sini. Terima kasih. Sekian untuk presentasinya. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.